Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Heri Widodo senang sekali bisa mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang keragaman berbangsa bernusantara. Dan kali ini tepatnya saya mengambil judul mengenai bersyukur atas keragaman. Seperti kita ketahui, yang dimaksud keragaman itu perbedaan yang terjadi ataupun yang ada di antara kita. Seperti kita perhatikan di layar monitor, di sini ada beberapa tokoh agama. Ini ada dari Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada dari Bali, ada dari Jawa. Baik, kita pelajari keragaman apa saja yang ada di Nusantara. Yuk, pertama adalah keragaman agama. Baik, seperti kita ketahui bahwa di wilayah Indonesia itu mengakui ada 6 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, serta Konghucu. Dan banyak sekali aliran kepercayaan. Dan satu hal yang harus kita syukuri bahwa di antara mereka ataupun kita yang berbeda agama dan kepercayaan, kita bisa hidup berdampingan dan rukun. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke keragaman makanan Nusantara. Oke, kita mulai dari gambar yang sederhana saja. Mungkin bagi kalian tidak asing lagi dengan gambar seperti ini. Yuk kita pelajari. Ini gambar ya, geplak dari Bantul. Ini adalah tiwul dari Gunung Kidul. Ini bernama gudeg dari kota Jogja. Yang ini geblek dari Kulon Progo. Dan yang ini namanya jadah tempe bacem dari Sleman. Ini lingkupnya masih lokal ya. Oke, kita lebih luas lagi masih membahas mengenai makanan. Ya, di sini ada beberapa gambar yang bisa Pak Guru hadirkan. Mungkin nanti bisa kalian cermati atau cari lebih jauh tentang makanan ini. Ya, di sini ada ayam betutu. Ini makanan khas dari Bali. Selanjutnya di sini ada rendang dari Padang. Berikutnya ada ayam taliwang dari Nusa Tenggara. Di sini ada papeda dari Papua, serta yang terakhir ini ada pempek dari Palembang. Anak-anak semuanya itu memiliki ciri khas tersendiri di wilayah masing-masing. Namun untuk saat ini sudah tidak asing lagi kalau di wilayah lain ada makanan dari provinsi lain, karena ini sudah menjadi makanan khas Nusantara. Oke, kita lanjutkan sekarang mengenai rumah adat yang ada di Nusantara. Di sini Pak Guru hadirkan beberapa saja. Mudah-mudahan nanti bisa mewakili dari berbagai pulau, terutama pulau besar yang ada di Indonesia. Oke, ini rumah Lamin dari Kalimantan. Ini joglo dari Jawa. Ini rumah Honai dari Papua. Ini rumah Tongkonan dari Sulawesi, serta ini adalah rumah Gadang dari Sumatera. Nah, di antara rumah-rumah ini memiliki keunikan masing-masing yang di antaranya di sini bentuknya seperti ini, tapi kita tidak tahu bahwa dalamnya ini adalah rumah bertingkat dan sebagainya. Misalnya rumah Lamin, kenapa dibuat seperti ini? Kenapa tidak lengket, tidak melekat di tanah? Ini juga ada keunikan masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan mengenal alat musik di Nusantara. Di sini Pak Guru hadirkan beberapa saja. Oke, ini ada gendang yang bernama tifa. Ini khas dari Papua. Selanjutnya ini gamelan Jawa. Terus ini ada sasando dari Nusa Tenggara. Ini angklung dari Jawa Barat. Dan ini adalah kolintang dari Kalimantan. Nah, ini juga merupakan keunikan tersendiri untuk wilayah masing-masing. Seperti angklung, kolintang, gamelan, sasando, tifa,
dan masih banyak lagi yang lain yang merupakan ciri khas wilayah masing-masing. Ya, kita lanjutkan. Dari alat musik kita akan berpindah ke tarian Nusantara. Ini Pak Guru ambilkan beberapa saja. Di antaranya adalah Bongong Jumpo dari Aceh. Ini ditarikan secara kolosal atau massal. Begitu juga dengan tarian Kipas Pakarena dari Goa. Ini juga ditarikan secara massal. Di sini juga ada Reok. Ini juga tarian massal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai budaya, kebiasaan. Nah, kita perhatikan tentu bagi orang Jawa ini sudah tidak asing lagi. Ini dirayakan setiap tahun sekali. Ini namanya Pesta Rakyat Grebeg yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di bawahnya ini ada sebuah lompat batu dari Plonias. Ini digunakan untuk menguji ketangguhan para pemuda yang ada di sana. Selanjutnya ini adalah upacara adat Ngaben dari Bali, yakni upacara pembakaran jenazah bagi orang-orang yang ada di sana, umat Hindu khususnya. Dan di bawah sini ada upacara bakar batu. Upacara ini digunakan biasanya untuk persahabatan dan acara-acara tertentu yang istimewa. Di sini ceritanya itu batu dibakar terlebih dahulu. Setelah panas, batu-batu itu digunakan untuk menimbun makanan, baik itu sayuran maupun daging hewan hingga matang. Oke, kita lanjutkan. Setelah dari budaya, kita akan mencari keragaman Nusantara yang lain. Ininya sebagian saja, ya kita perhatikan itu adalah senjata. Di sini Pak Guru cukup ambil satu saja, ini senjata kujang, khas dari daerah Jawa Barat. Dan masih banyak lagi senjata-senjata yang lain. Seperti rencong dari Aceh, ada curit dari Madura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya Pak Guru hadirkan di sini kendaraan tradisional. Di sini Pak Guru hadirkan yang namanya andong. Kereta yang ditarik oleh kuda dan beroda 4. Ini andong. Di beberapa wilayah ada yang hanya memiliki 2 roda. Itu pun namanya juga sudah lain. Selain itu, di sini juga Pak Guru hadirkan pakaian adat. Di sini ada sederet ibu-ibu yang menggunakan pakaian adat dari wilayah masing-masing. Oke, selain itu masih ada banyak lagi yang tidak bisa disebutkan. Contohnya, ya bahasa dari suku bangsa wilayah itu juga berbeda. Masing-masing wilayah juga berbeda. Antara satu pulau saja, misalkan kita Pulau Jawa, antara Jawa, Madura, Betawi, itu pun yang hanya satu pulau, bahasanya itu sudah berbeda-beda. Selain itu juga beberapa wilayah, setiap wilayah itu memiliki lagu daerah masing-masing. Nah, Pak Guru sekarang bertanya kepada kalian, bagaimana perasaanmu jika adat atau budaya yang kamu miliki itu berbeda dengan teman-temanmu yang lain? Apakah kamu akan sedih atau kamu akan senang atau bahkan kamu kecewa? Oke, berikutnya bagaimana perasaanmu jika teman kamu memiliki adat budaya berbeda dengan teman yang lain? Atau apakah kamu akan sedih? Kamu akan kecewa? Kamu bahagia? Ataukah kamu juga akan menghina temanmu yang berbeda itu? Nah, di sini Pak Guru berpesan kepada kalian. Yang pertama, apapun perbedaan yang ada di antara kalian,
harus kita syukuri sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, jangan jadikan perbedaan yang ada menjadi pemicu perpecahan, menjadi pemicu kerusuhan. Selanjutnya, jadikan perbedaan yang ada sebagai kekayaan, keistimewaan, serta modal bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anakku semuanya, mungkin demikian dulu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.